warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDM nomor 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SDM nomor 2. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di awal Alhamdulillah. Salawat serta salam kita tunjukkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Untuk di pagi hari ini saya akan langsung aksi nyata saya ini diseminasi budaya positif di SD Negeri Alhamdulillah Kecamatan Karangsambut, Kabupaten Bandung. Ini adalah sebagai salah satu cara untuk mengajarkan tugas modul 1.4. Ya. Lini masa tindakan yang akan dilaksanakan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan sejawat. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang diperlukan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, peran rekan guru, dan seluruh siswa agar tindakan yang telah disusun dapat terlaksana. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan dari orang tua untuk dalam mendukung budaya positif di rumah. Ini fasilitas saya itu Bapak Ade Wirawan Asma, untuk pengajar baktinya Ibu Pak Wiratna. Singkirnya adalah bulan bunga itu 1.4 A.9 aksinakan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, adapun alur belajarnya dari pertama filosofi ada Kulantoro itu 1.1, terus 1.2 adalah nilai dan peran guru bergerak. Adapun titik 3-nya itu visi guru bergerak, yang keempat inilah budaya positif. Yang pertama, pendidikan bertujuan untuk mendukung segala kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu yang kedua, pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Dan yang ketiga, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dalam pembelajaran dan memaksimalkan perannya di lingkungan sekolah. Namun nilai-nilai guru bergerak yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Yang kedua, peran guru bergerak yang satu itu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan kulit atau student agency. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang visi diperlukan langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi dapat terwujud dengan kerjasama seluruh warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk menggunakan tahapan baca. Satu tahapan baca yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, ganti briefing, jabarkan rencana, setelah itu atur eksekusi. Ini ada budaya positif, berapa katanya?
tahapan bagian akan muncul kebiasaan-kebiasaan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif meliputi hal yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima adalah posisi kontrol, yang enam segitiga restitusi. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Kami 9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang pertama, mari kita belajar bersama. Yang pertama, mari kita belajar bersama. Yang pertama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di kelas dan sekolah kita masing-masing. Yang pertama, modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, serta yang lain segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, kata-kata kuncinya adalah guru penggerak paradigma dalam pembelajaran. Nafas sang guru adalah menciptakan perubahan kecil dari ruang-ruang kelas dengan mengajar atau mendidik, menghantarkan peserta didiknya agar mampu mengimbangi tuntunan perkembangan kodrat alam dan zaman. 5 perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh guru dari dalam kelas, yakni mengajar siswa lebih sering berdiskusi, memberikan ruang lebih luas ke siswa, berperan menjadi guru, mencetuskan proyek bakti sosial, melibatkan semua kelas. Menemukan bakat pada murid kurang percaya diri dan menawarkan kepada guru lain pada saat mengalami kesulitan untuk melakukan apapun ataupun kolaborasi. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membantu karakter siswa. Budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrim. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima adalah kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Ini 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Adapun tadi kebebasan mendapatkan kasih sayang dan bisa diterima, itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kebebasan kebutuhan pilihan, yaitu kebutuhan agar kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu bayangkan hidup tanpa kenikmatan. Apapun tetap semuanya dikasih manusia. Itu motivasi
merupakan dorongan yang timbul nih pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena yang takut dihukum. Ini merupakan faktor ekstrinsik. Bahkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau merupakan faktor ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Untuk murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri merupakan faktor ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, membuat takut murid menjadi rendah diri. Untuk penghargaan tidak efektif, membuat ini mematikan kreativitas, merampas hak, serta menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya adalah restitusi. Ulang, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah merupakan pilihan ketidaknyamanan. Ini berlaku pasif agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Sri Haryani, rekan sejawat dari Bapak Hadiri. Pak Hadiri selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, kami ucapkan selamat kepada Pak Hadiri yang telah menyelesaikan pelaksanaan pembelajaran modul 1.3 terkait visi CGP dan sudah melaksanakan aksi nyata di kelas maupun di sekolah kami. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, tetap semangat untuk mengikuti pendidikan CGP dan tetap berbagi pengalaman dengan kami. Dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.